Kalian pernah lihat video kayak gini gak? Kok bisa sih si Mbak itu mukul anak kecil kayak gitu? Siapa di sini yang kalau marah masih melampiaskannya dengan memukul atau melempar sesuatu? 4 fun fact tentang marah yang harus kamu tahu. Pertama, ketika marah, tubuh akan mengeluarkan alarm berupa respon fisiologis yang mengarahkan kita untuk mencari pelampiasan secara fisik, kayak memukul atau melempar sesuatu. Hanya saja, kebiasaan memukul dan melempar sesuatu ini bukan kebiasaan yang baik dan bisa merugikan orang lain. Memukul dan melempar sesuatu itu bukan satu-satunya metode transform emosi. Kalian bisa melakukan hal lain kayak nyetrika, nyikat WC, atau journaling. Misalnya kayak kalian punya second account nih di Twitter, terus kalian misuh-misuh di sana, dan itu juga merupakan salah satu metode transform emosi yang cukup ampuh ya gitu ya, khususnya di aku gitu. Itu salah satu transform emosi aku. Atau nyetrika selama 4 jam, dan itu worth it, itu bisa dicoba. Kedua, kok bisa sih kita marah? Padahal marah itu kita yang ciptain loh. Emosi adalah rasa dari makna. Ketika kita memberi makna pada setiap kejadian gitu, ada perasaan yang muncul. Terlepas dari apapun yang terjadi, cara kita memaknai sangat menentukan emosi apa yang akan muncul. Coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kamu marah. Ketika kamu lagi capek, kemudian teman atau pasangan kamu tuh nggak ngertiin kamu gitu. Kamu marah nggak? Atau ketika kamu udah effort banget nih, ada persiapan, kamu persiapan buat ujian, tapi ternyata ketika ujian, kamu nggak bisa ngejawab semua pertanyaan itu gitu. Kamu marah nggak? Singkatnya, perasaan marah timbul karena kenyataan nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita punya rencana, kita punya harapan, tapi itu nggak terjadi. Kamu berharap ketika kamu capek, teman kamu itu nggak bikin ulah gitu. Tapi itu tuh nggak terjadi. Kemudian kamu memaknainya dengan, harusnya kamu ini ngerti dong, kita tuh udah bertahun-tahun temenan loh, dan kamu itu harusnya ngerti dong kalau aku kayak gini tuh aku tuh lagi capek. Begitupun ketika kamu punya ekspektasi buat menjawab semua soal ujian, tapi ternyata enggak, kamu akan marah kalau kamu tuh memaknainya dengan dasar bego, gak punya bakat. Padahal kan udah ada kisi-kisinya, kenapa sih kok gak bisa jawab? Tapi kamu gak akan marah kalau kamu memaknainya dengan, tugas aku udah tuntas, tugas aku belajar terus ngerjain soal ujian. Sekarang cari peluang lain yang bisa aku manfaatkan. Kuncinya adalah fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ketiga, marah itu nggak ada hubungannya loh sama orang lain. Jadi di dunia NLP, the map is not the territory, which means peta itu bukan wilayah yang sebenarnya. Kita punya peta pikiran masing-masing. Peta ini nih, peta pikiran ini kita gunakan untuk merespon sesuatu. Kalau kita mendengar Jody digigit anjing, apa yang kalian bayangkan? Kayak gini. Terus apa yang kalian rasakan? Kasian. Tapi ternyata anjing yang gigit Jody itu kayak gini. Respon kalian berubah nggak? Kalian tadi tuh lagi merespon informasi berdasarkan peta pikiran kalian. Nah, respon kasian itu muncul karena kita ini ngebayangin Jody digigit anjingnya tuh kayak gitu. Padahal kan kenyataannya enggak ya gitu. Nah, inilah bahwa peta itu seringkali mengarahkan kita pada kesalahan berpikir. Karena peta yang ada di pikiran kita bukanlah yang sebenarnya. Setelah tahu kenyataannya kan responnya berubah ya. Ternyata cuma anjing kecil. Sekarang kenapa sih Mbak itu kok marah sama anak kecil itu sampai mukul? Karena ia menyamakan peta pikirannya itu dengan si anak. Harusnya kamu itu paham kalau aku tuh lagi kesel. Apa susahnya sih makan tinggal ambil aja? Apa susahnya sih main sendiri sebentar? Kalau mau sesuatu tinggal ambil aja, kenapa harus nangis sih? Dihadapkan situasi tertentu, respon setiap orang itu berbeda-beda tergantung pengalamannya. Kalau kita berpikir A, belum tentu orang lain juga berpikir A. Jadi nggak bisa dong kita marah dengan melampiaskannya pada orang lain. The map is not the territory merupakan sebuah metafora. Peta bukan wilayah sebenarnya. Jadi peta itu adalah versi mini dari sebuah wilayah yang memungkinkan ada informasi-informasi lain yang tertinggal. Peta juga bisa usang. Peta itu cuma persepsi kita tentang realitas. Jadi jangan bergantung sama peta pikiran kita, karena apa yang ada di pikiran kita tuh belum tentu sama dengan kenyataannya.
Dengan begitu, kita nggak akan mudah nih berasumsi dan juga nggak akan mudah buat menilai orang lain. Keempat, marah itu sebenarnya cuma alat. Loh kok alat sih? Marah itu seringkali kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dalam bukunya The Courage to be Disliked punya suatu contoh yang menarik. Contohnya, kita marah sama seorang anak dan kita meneriakinya, kita membentaknya gitu. Kemudian ada telepon nih berdering, kita angkat. Apakah kita juga bakal memarahi penelpon di sana? Gitu? Enggak kan? Kita bakal mengesampingkan rasa marah kita, terus kita jawab, iya, halo, ada apa? Jadi, marah itu adalah alat yang bisa kita gunakan kalau diperlukan. Kamu marah pada seorang anak karena ia melakukan suatu hal yang menurutmu itu salah. Kamu pengen menundukkan anak itu, kamu pengen anak itu patuh, oleh karena itulah kamu marah. Padahal nih ya, kalau si anak ini emang salah, contohnya kayak dia ini nggak nyimpen anduk pada tempatnya gitu, kita kan bisa bilang. Terus mungkin anak itu bakal bergegas pergi ke kamar, ia ambil anduk, kemudian dia menyimpannya di jemuran gitu. Masalahnya kan selesai, dan itu juga lebih efektif gitu. So, jangan sampai kita marah dengan melampiaskannya pada kekerasan. Karena kekerasan itu nggak menyelesaikan apapun. Kekerasan cuma bakal menimbulkan dendam dan penderitaan. Yuk kita putus rantai kekerasan ini, mulai dari transformasi emosi ke hal-hal yang nggak merugikan orang lain dan bersahabat buat diri sendiri.